Halo, selamat datang kembali di channel Panduan OPS. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mengolah nilai yang berbentuk angka atau kuantitatif menjadi deskriptif. Ya, orang-orang banyak menyebut aplikasi ini dengan istilah aplikasi nilai rapot, Kurnas, Kurikulum Nasional. Baik, agar bisa mengakomodir semua jenjang di sekolah dasar, aplikasi ini dibuat dengan dua file. Yang pertama, aplikasi rapot Kurnas untuk kelas bawah. Dan yang kedua, aplikasi rapot Kurnas untuk kelas atas. Kenapa dibagi dua? Karena ada sebaran mata pelajaran yang berbeda antara kelas bawah dan kelas atas. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh aplikasi sederhana ini? Mari kita lihat dalamannya seperti apa. Kita coba kelas bawah. Ya, aplikasi ini terdiri dari beberapa sheet. Kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sheet. Kok banyak? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kalau kawan-kawan merasa aplikasi ini rumit, silakan kawan-kawan coba search di Google aplikasi rapot Kurnas berbasis Excel lainnya dan bandingkan. Mungkin setelah membandingkannya, kawan-kawan bisa lebih tahu yang namanya rumit itu seperti apa. Oke, sheet pertama adalah berisi mengenai data sekolah. Di sini ada nama sekolah, kemudian alamat sekolah, nama kepala sekolah, NIP. Ini hanya contoh, tentu format NIP tidak seperti ini, ada contoh yang lebih baik. Kemudian ada kelas 3, ya karena ini kelas bawah, maka di sini hanya tertera 3 tingkatan saja. Rombelnya mau 2, 3, 10 itu silahkan. Oke, nanti terkait dengan kapasitas saya akan jelaskan kemudian. Kemudian ada rombel A, ini bebas diketik secara manual. Dan kelas saat ini ada, kemudian ada kelas berikutnya. Tadinya ini akan digunakan ketika masuk pada kenaikan kelas, tetapi dengan beberapa pertimbangan ini tidak digunakan, jadi dikosongkan pun tidak apa-apa. Kemudian di sini ada guru kelas, namanya silahkan ditulis lengkap dengan gelar. Kemudian ada NIP atau NUPTK, jadi kawan-kawan tinggal pilih salah satu saja. Dan nanti ini insya Allah sudah diproses oleh sistem, sehingga ketika menulis NIP maka akan muncul NIP keterangannya. Tapi ketika menulis NUPTK yang muncul adalah NUPTK. Nah, dengan catatan untuk NUPTK jeda 4 digit itu spasi. Seperti halnya ini 7039 spasi 7696 spasi 7011 spasi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk NIP itu disesuaikan dengan format umum yang digunakan untuk NIP seperti yang ada di contoh 19620910 spasi, kemudian 198208 spasi, kemudian kode jenis kelamin spasi, kemudian ada 3 digit terakhir. Jadi formatnya harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, sistem tidak akan memproses apakah itu NIP atau NUPTK. Kemudian berikutnya yang harus diisi adalah semester. Di sini ada semester 1, ada semester 2. Nah, ini sangat penting, termasuk hal yang penting, jangan sampai keliru karena nanti terkait dengan tampilan yang ini. Ini adalah tampilan semester 1. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Sedangkan untuk tampilan semester 2-nya seperti ini. Jadi ada mengetahui kepala sekolah, kemudian ada keputusan berdasarkan kalau misalkan di data sekolah ini tertulis semester 1, maka pada rapot akhir ini tidak akan muncul apa-apa. Dan ini juga sudah diproses oleh sistem, kawan-kawan tidak perlu mengetik lagi dan lain sebagainya. Berikutnya ada tahun pelajaran. Untuk tahun pelajaran di sini kita diisi dengan cara manual.
dengan format seperti yang tertera 2015 garis miring atau bisa juga strip 2016. Itu kalau yang dulu. Kita tinggal ganti saja misalkan 2016 2017. Ya. Kemudian tanggal penyerahan silahkan diisi dengan format hari, bulan, tahun. Nanti secara otomatis akan beralih format menjadi seperti yang tertera. Gitu. Kemudian untuk peraturan menteri di sini ada 2 peraturan menteri, jadi sudah support peraturan menteri yang terbaru tahun 2004 nomor 24 tahun 2016. Seandainya tidak ada perubahan peraturan menteri, maka aplikasi ini bisa berlaku panjang ke depannya, bahkan di semester 1 bisa digunakan, semester 2 juga bisa digunakan tanpa batas. Kemudian di sebelah kanan di sini ada opsi pilihan deskripsi, di mana jika kawan-kawan menginginkan ada perubahan istilah ketika poin 1 apa, poin 2 apa, dan lain sebagainya, itu silakan bisa diganti sesuai dengan yang digunakan di sekolah masing-masing. Kemudian ada rentang nilai. Rentang nilai di sini maksudnya adalah yang menentukan nanti deskripsi untuk KI 3 dan 4. Kenapa di sini hanya 3 poin padahal di panduan ada 4 poin? Ini dengan pertimbangan 1 dan lainnya sehingga diputuskan 3 poin. Tetapi ini tidak merubah substansi dari nilai rapot atau tampilan nilai rapot yang nanti akan di-print menggunakan aplikasi ini. Nah, di poin kedua inilah yang menjadi KKM, kriteria ketuntasan minimum. Nah, KKM ini disesuaikan dengan sekolah masing-masing, jadi rentangnya pun silahkan sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kalau mau seperti ini juga silahkan. Misalkan di sekolah A itu menggunakan KKM 70. Di sini tinggal diganti dengan angka 70. Kemudian di sininya otomatis perlu bimbingannya pun harus dirubah menyesuaikan dengan ini. Caranya tinggal mengurangi 0,01 saja. Ya, jadi misalkan kalau di sini 70, maka di sini adalah 69,99 dan seterusnya, nanti disesuaikan dengan yang digunakan oleh sekolah masing-masing. Itu yang ada di data sekolah. Jadi hanya beberapa poin saja. Yang kedua, ada data siswa di sini, di mana di dalamnya mencakup nama, nisen, kemudian jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, agama, alamat, dan lain sebagainya hingga akhir. Untuk sheet ini saya tidak akan membahas banyak karena kawan-kawan tinggal mengisi saja. Jadi untuk pengisian nama, nisen, dan lain sebagainya, kawan-kawan cukup mengisi di pusat data siswa ini saja. Untuk KI1, KI2, KI3, dan seterusnya hingga format raport, kawan-kawan tidak perlu mengisi lagi karena akan secara otomatis mengambil dari data yang sudah ada di dalam data siswa ini. Misalkan seperti ini, ada nama, NIS, kemudian sekolah. Ini juga sesuai dengan data yang ada di sini, data siswa. Oke. Misalkan ini nomor 33, kita ganti dengan nomor 1. Kita ganti dengan nomor 1. Ya, jika di data siswa tidak disertai nama, tidak dicantumkan nama, maka di sini akan tertulis atau tampil istilah tidak ada data. Gitu ya. Oke, nah di sini ada tes nama. Ini juga sudah dimodifikasi, sudah disesuaikan sedemikian rupa dan diproses oleh sistem. Ketika digit yang tertulis di kolom ini itu adalah digit nisen, standar nisen, maka yang tampil di sini adalah nisen. Tetapi ketika di sini ditulis digit NIS atau nomor induk sekolah,
di mana jumlah digitnya berbeda dengan digit Nielsen, ini juga akan menyesuaikan menjadi niche seperti ini. Ya, jadi kawan-kawan tidak perlu bingung, ini anak tidak punya Nielsen, hanya ada niche, masukkan saja niche. Kemudian tidak perlu mengganti dan lain sebagainya, karena sistem sudah dikondisikan sedemikian rupa agar nanti menyesuaikan dengan kriteria tersebut.